Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Iksan Ramadi dari kelas akuntansi 6 BP 19 10 11 55 11 0221. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem pendukung keputusan. Baiklah, langsung saja. Sebelum itu, kita harus mengerti apa itu sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan sistem yang membantu pengambil keputusan untuk melengkapi informasi dan data yang telah diolah secara relevan dan diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu masalah dengan lebih cepat dan akurat. Selanjutnya yaitu ada tahapan sistem mendukung keputusan. Yang pertama yaitu tahap penelusuran. Yang kedua, tahap perancangan. Yang ketiga, tahap pilihan. Dan yang terakhir, tahap implementasi atau tahap penerapan. Selanjutnya, karakteristik sistem pendukung keputusan. Yang pertama, mendukung proses pengambilan keputusan yang menitikberatkan pada manajemen by perception. Yang kedua, adanya interface manusia atau mesin di mana manusia sebagai user tetap memegang kontrol sebagai pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur, semi terstruktur, dan tak struktur. Yang keempat, memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, memiliki subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai kesatuan item. Yang keenam, membutuhkan struktur data komprehensif yang dapat melayani kebutuhan informasi seluruh tingkatan manajemen. Selanjutnya, jenis-jenis sistem pendukung keputusan. Yang pertama yaitu keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur merupakan keputusan yang dilakukan secara terulang-ulang atau berulang-ulang dan bersifat rutin, di mana informasi yang dibutuhkan secara spesifik, terjadwal, sempit, interaktif, real time, internal, dan detail. Keputusan ini terutama dilakukan pada manajemen tingkat bawah, misalnya keputusan pemesanan barang dan keputusan penagihan piutang. Yang kedua, keputusan semi terstruktur. Keputusan semi terstruktur merupakan keputusan yang mempunyai sifat, yakni sebagian keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus dilakukan oleh pengambilan keputusan. Informasi yang dibutuhkan pun fokus, spesifik, interaktif, internal, real time, dan terjadwal. Misalnya, pengevaluasian kredit, penjadwalan produksi, merancang rencana pemasaran, dan mengembangkan anggaran departemen. Yang ketiga, keputusan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi, di mana keputusan ini menuntut pengalaman dan berbagai sumber yang bersifat eksternal. Misalnya pengambilan teknologi baru, pengembangan teknologi baru, keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain, dan perekrutan eksekutif.
Selanjutnya yaitu fungsi sistem mendukung keputusan. Fungsi sistem mendukung keputusan ialah untuk meningkatkan kemampuan para pengambil keputusan dengan memberikan alternatif-alternatif keputusan yang lebih banyak atau lebih baik, sehingga dapat membantu untuk merumuskan masalah dan keadaan yang dihadapi. Selanjutnya ialah komponen sistem mendukung keputusan. Di sini ada 3 komponen sistem pendukung keputusan, yaitu diantaranya pengelolaan data atau database management, yang kedua pengelolaan model atau model based management, dan yang ketiga pengelolaan dialog user interface, yang dimana ketiga komponen sistem pendukung keputusan ini sangat berhubungan, karena jika tidak ada salah satunya, maka sistem pendukung keputusan tidak dapat dilakukan secara efektif. Selanjutnya, manfaat sistem pendukung keputusan. Yang pertama, memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakai. Yang kedua, membantu pengambil keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan dan efektif. Yang keempat, menjadi stimulan bagi pengambil keputusan dalam memahami persoalan karena mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan. Baiklah, dalam hal ini saya bisa menyimpulkan bahwa sistem mendukung keputusan membantu menyelesaikan masalah semi terstruktur yang berbasis komputer, di mana membantu pembuatan keputusan berdasarkan masalah yang ada dengan menggunakan beberapa tahapan serta beberapa metode. Sistem mendukung keputusan ini dapat meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Dan dengan sistem tersebut, maka masalah-masalah yang bersifat tidak terstruktur ataupun semi terstruktur dapat diselesaikan. Baiklah, demikian yang bisa saya presentasikan dalam video kali ini. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.